Baik, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana di sini materinya adalah tentang konstruktor dan dekonstruktor. Jadi di mana konstruktor itu adalah fungsi anggota dari suatu kelas yang nantinya secara otomatis dijalankan ketika suatu objek itu diciptakan. Jadi kita coba mulai ya. Di sini aplikasi C++ saya sudah terbuka. Kita buatkan kelasnya. Di sini saya pakai kelas manusia sesuai dari modul yang diberikan. Hak aksesnya public. Di sini kita buat variabel nama, terus usia, terus golongan darah. Ini kita coba pakai konstruktornya ya. Kita coba pakai konstruktornya. Konstruktor itu namanya itu harus sama dengan kelas yang ada di atasnya, kelas yang definisikan di atasnya. Terus konstruktor itu dia tidak memiliki nilai balik dan harus diletakkan pada bagian publik. Jadi ini konstruktornya dia masih masuk di dalam hak akses publik dan namanya harus sama dengan nama kelasnya. Kita lanjut ya. Usia, golongan darah. Kalau kita pakai char, di sini dia petik satu ya. Jadi kalau dia string dia petik dua, kalau dia char dia hanya petik satu. Oke, kalau sudah di luar publiknya kita panggil, kita buatkan fungsi untuk nanti bisa dipanggil ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat integer main yang di bawah untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di atas ya. Tengah. Kita panggil dulu kelasnya.
Lalu seperti biasa kita buatkan objeknya, dan di bawah sini kita panggil melalui cout. Objeknya dulu, setelah itu kita panggil nama, kita panggil variabelnya. Di sini kita langsung panggil fungsi void-nya. Lalu itu. Kalau sudah seperti ini, langsung kita compile and run. Nah, ini sudah muncul ya hasil dari yang kita buat tadi di atas. Nama Andita, usia 26, golongan darah A. Keterangan mahasiswa Universitas Teknologi Akba Makassar. Jadi nih kita pakai fungsi dari si konstruktornya. Sekarang kita mau coba penampilannya kita ubah ya. Kita coba ubah tampilannya. Jadi ini kita pakai seperti ini ya. Nama tidak usah pakai sama dengan, tapi pakai dalam kurung. Lalu usia oke. Kalau sudah, kita coba panggil lagi ya. Kelupaan. Nah. Aduh. Ini gak usah. Ya. Hasilnya masih tetap menampilkan seperti yang tertera di ininya ya. Untuk membuktikan bahwa itu tadi source code-nya yang muncul bukan dari source code yang awal, kita sedikit ubah di sini ya. Nah, sudah ada tambahan namanya. Berarti ini hasilnya bukan dari hasil yang awal tadi ya. Ini berarti hasil sudah dari hasil yang diubah ini. Sekarang kita mau coba menggunakan konstruktor dan dekonstruktor secara bersamaan. Jadi dekonstruktor itu adalah fungsi dari suatu anggota dari suatu kelas tuh
yang dijalankan secara otomatis pada saat objeknya hilang. Jadi nama destruktor itu sama dengan nama si konstruktornya, hanya saja dia nanti dipakaikan simbol seperti ini. Bagaimana? Nanti kita lihat ya. Tunggu sebentar. Ini tidak semuanya akan saya ubah. Jadi kelasnya tetap kelas manusia, hak aksesnya masih tetap public. Di sini kita ubah. Di sini saya stringnya itu pakai tanda bintang ya. Kita pakaikan tanda bintang untuk menulis si variabelnya. Ini saya pakai nama dan usia saja. Lalu setelah itu di bawahnya konstruktornya tetap sama, manusia. Di sini kita ini dihapus dulu. Nah, di dalam konstruktor ini kita buatkan new dari variabelnya. Terus kita panggil new integer, di mana usia 26. Oke, kalau sudah seperti ini, kita buat di luar dari konstruktornya ini, kita buat si dekonstruktornya. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi dijelaskan, pakai tanda seperti ini, pakai simbol seperti ini, dan namanya tetap sama seperti konstruktor dan si kelas yang definisinya. Tapi di sini kita menghapus variabelnya atau sumber datanya. Maaf, kita hapus sih sumber datanya. Kalau sudah, di sini kita buatkan fungsi panggil. Ini saya buatkan penjelasan dulu ya. Konstruktor dan destruktor, mohon maaf, destruktor. Nah, destruktor bukan dekonstruktor ya, destruktor. Destruktor. Nah, di sini kita panggil si variabel sumber datanya. Oke, kalau sudah dipanggil seperti ini, kita cek dulu. Oke, sudah aman. Yang di bawah sini, kita cukup buat satu aja. Jadi, di sini kelasnya tetap kita panggil, terus kita buatkan objek dari kelasnya. Tapi di bawah sini, kita hanya satu kali panggil. Pertama, objek. Lalu, yang kita panggil cukup si function ini saja, fungsi ini, fungsi void-nya. Ini saja. Dan sekarang kita coba compile and run.
kurang. Nah, ini sudah menampilkan ya source code-nya dari fungsi konstruktor dan destruktor. Jadi ini di sini ini adalah fungsi konstruktor dan di sini adalah destruktor. Hasilnya tetap menampilkan ya, masih bisa menampilkan. Hanya cukup satu kali fungsi panggilnya dipanggil. Jadi di sini sudah kita isi dan di bawah integer main-nya kita hanya satu kali panggil. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi praktek saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tadi ada sedikit kesalahan, saya sebut dekonstruktor padahal destruktor ya. Jadi saya ulangi lagi, ini materinya adalah tentang konstruktor dan destruktor. Cukup sekian dan terima kasih.